Baik, ada pertanyaan menarik nih. Bagaimana jika kasus pagar laut di Tangerang itu tidak dipermasalahkan oleh publik dan tidak jadi temuan-temuan sekarang ini, ya? Jika sertifikat pagar laut itu aman-aman saja, tidak dipermasalahkan, itu apa yang akan terjadi? Ya. Saya menduga keras nih, ya. Pemegang-pemegang sertifikat pagar laut ini akan mencoba memanfaatkan, ini bisa jadi salah ini ya, bisa jadi ini keliru, tapi ini dugaan keras saya nih. Mereka akan menggunakan justru terkait dengan peraturan hukum pertanahannya. Ya. Apa yang akan dia pakai? Apa yang akan mereka pakai nih para pengusaha-pengusaha atau perusahaan-perusahaan pemegang sertifikat di pagar laut itu? Apa yang akan dilakukan? Seolah-olah mereka sudah menguasai fisik, ya kan? Sudah magar-magari itu, ya kan? Terus kemudian, wah ini besok bisa dikaryakan ini. Cara mengkaryakannya gimana? Ada jalan ternyata di peraturan Menteri nomor 17 tahun 2021 tentang tata cara penetapan tanah musnah. Menarik ini untuk dibahas ini ya. Hipotesa saya atau dugaan saya, aturan ini akan dipakai untuk melegalkan sertifikat-sertifikat yang dia pegang, yang tanda kutip mereka sudah tahu semestinya itu sertifikat itu tidak prosedural pendaftarannya. Ya, sehingga kemudian mau diangkat supaya lebih resmi lagi, mereka menggunakan cara apa? Mereka akan menggunakan, ya ini dugaan saya nih ya, akan menggunakan peraturan mengenai penetapan tanah musnah. Di peraturan penetapan tanah musnah itu ada hak prioritas dari pemegang sertifikat-sertifikat yang akan ditetapkan sebagai tanah musnah itu untuk melakukan rekonstruksi atau reklamasi. Saya kasih gambaran nih kepada teman-teman nih. Di peraturan itu tahapannya seperti apa? Pertama, peraturan ini bagus. Saya enggak. Kemudian peraturan ini mengakses kepentingan publik. Benar. Ya. Tapi bisa jadi ini dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Ya. Gambaran besarnya di dalam peraturan Menteri 17 2021 ya tentang penetapan tanah musnah itu tahapannya pertama kali penetapan lokasi tanah-tanah yang terindikasi musnah. Secara fisik sudah berubah fungsinya. Ya, daratan menjadi lautan. Daratan menjadi sungai. Ya kan? Atau menjadi danau gitu ya. Nah, kita fokus di pagar laut, menjadi lautan, menjadi pantai. Ya. Di situ ada muncul HGB yang jumlahnya ratusan dan luasnya lumayan signifikan itu untuk jadikan proyek besar ya. Oke. Pertama tahapnya adalah penetapan lokasi terindikasi tanah musnah. Yang kedua, pembentukan tim peneliti tanah musnah. Ya, tugasnya apain? Yaitu salah satunya pada akhirnya menetapkan tanah musnah. Ya. Nah, setelah membentuk tim peneliti tanah musnah, kemudian dilakukan sosialisasi. Sosialisasi itu dilakukan ya untuk memberitahukan kepada pemegang-pemegang sertifikat di pagar laut itu ya, pemegang sertifikat yang akan ditetapkan sebagai tanah musnah itu akan ditetapkan sebagai tanah musnah. Itu sosialisasinya isinya itu ya. Oke, selanjutnya apa yang dilakukan setelah pengumuman sosialisasi? Selanjutnya dilakukan inventarisasi, identifikasi dan pengkajian dilakukan oleh tim peneliti tanah musnah itu. Itu semua diolah apakah layak di daerah tersebut, di lokasi tersebut ditetapkan sebagai tanah musnah atau tidak karena kondisi fisiknya memang sudah benar-benar berubah total misalkan. Ya.
Nah, itu dijadikan keputusan, dasar sebagai keputusan. Nah, setelah itu dilakukan pengumuman. Nah, ini sebelum menetapkan sebagai tanah musnah itu dilakukan pengumuman. Nah, pengumuman itu 14 hari. Nah, 14 hari inilah ruang bagi pemegang hak atas tanah di sekitar yang ditetapkan sebagai lokasi tanah musnah membuat pernyataan apakah dia akan melanjutkan reklamasi atau rekonstruksi. Karena kalau rekonstruksi sih menurut saya itu agak sederhana ya. Mungkin bibir pantai ya. Di bibir pantai itu karena mungkin airnya kedalamannya nggak gitu, dia rekonstruksi sehingga berbalik menjadi bentuk semula dan kemudian dimohonkan kembali sertifikat atas tanah itu. Yang saya bicarakan ini adalah di reklamasi. Ya harusnya reklamasi itu merujuk pada aturan tentang reklamasi di Permen 18, Permen Agraria 18 tahun 2021. Ya. Itu jelas tuh ada reklamasinya seperti apa tata caranya. Ya, harus mendapatkan izin dari instansi yang berwenang. Nah, dalam hal mereka kemudian pemegang sertifikat HGB di lokasi yang akan ditetapkan sebagai tanah musnah itu mengajukan surat pernyataan akan melakukan reklamasi, ya kan? Itu mereka dikasih kesempatan untuk mengakses atas tanah di kemudian. Sehingga itu nantinya atas tanah yang akan dipakai yang dimohonkan di situ itu nantinya itu sudah sah, sehingga nggak bermasalah kayak yang faktanya sebelumnya di pagar laut harus dipagari dan macam-macam, harus dengan tindakan-tindakan tanda kutip penyelundupan atau manipulasi atau mungkin memanfaatkan keadaan masyarakat yang tidak tahu dan macam-macam, itu semuanya dilakukan, itu kan ditutup-tutupi ya. Nah, dengan aturan penetapan tanah musnah ini dia punya hak prioritas karena faktanya dia pemegang hak atas tanah. Kalau tidak dipermasalahkan oleh publik, kalau tidak dipermasalahkan oleh masyarakat, kalau tidak ada temuan-temuan, mereka bisa menggunakan aturan ini. Ya. Apalagi kemudian di peraturan penetapan tanah musnah itu kalau yang akan direklamasi tanahnya itu di tata ruang ditetapkan itu sebagai daratan, dulunya sebagai daratan tidak dirubah, atau mungkin kemudian ada motivasi upaya-upaya untuk merubah yang pantai menjadi daratan. Nah, ini yang paling berbahaya. Karena apa? Kalau di tata ruang sudah ditetapkan sebagai daratan, maka izin reklamasi itu tidak diperlukan. Itu yang diatur oleh Permen 17 tahun 2021. Ya. Nah, ini yang saya saya khawatirkan nih ya, saya khawatirkan jangan-jangan pengusaha-pengusaha besar yang memanfaatkan keadaan terus kemudian membuat sertifikat dengan cara-cara yang menurut saya tidak prosedur itu, motivasinya kemudian akan menggunakan aturan ini ya, penetapan tanah musnah itu untuk menaikkan derajat legalitas atau meresmikan kepemilikan hak atas tanah selanjutnya. Mungkin kemudian karena itu luasnya signifikan ya, dibangun proyek-proyek besar. Bisa jadi ini akan terjadi model PIK 1 akan terjadi model PIK 2 dan sebagainya. Ada proyek-proyek yang akan dibangun oleh mereka ya di atas tanah reklamasi dari sertifikat-sertifikat yang dia kuasai berdasarkan fakta yang ada itu. Oke, dari sinilah kemudian aturan ini tidak salah ya, tapi aturan ini bisa dipakai untuk melegalkan itu ya. Harapannya teman-teman, ayo kita kawal semua itu proses pagar laut supaya terang benderang ya. Tidak ada upaya-upaya yang kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab hanya sekedar untuk keuntungan pribadi atau pihak-pihak tertentu ya. Di sini saya coba untuk
menganalisis itu, tapi bisa jadi ini keliru. Tapi ya dugaan keras saya ini bisa digunakan untuk kepentingan itu. Maka yang kemudian ayo kita kawal yang di daerah-daerah yang ternyata ada HGB yang ternyata tidak prosedural itu bisa menggunakan cara ini. Ya, saya tidak memberitahu ya kepada pihak-pihak yang kemudian menggunakan cara ini cepat-cepat ya. Mereka bisa menggunakan lobby dengan tata ruang untuk ditetapkan di situ sebagai PSN dan macam-macam, terus kemudian menggunakan cara ini, terus kemudian mereka punya hak prioritas untuk selama tidak dipermasalahkan. Kalau dipermasalahkan ya inilah jadinya bingung jadinya, mungkin bingung pemegang hak atas tanah yang ada di pagar laut itu ya. Ini analisis saya. Kalau ada yang mau diskusi monggo silakan, ada di komentar ya, silakan. Saya kasih ruang untuk diskusi ya dari saya. Sementara itu nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih, salam sehat.